Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian hari ulang tahun ke-54 Gereja Kristen Jawa Mertoyudan akan segera dimulai. Bapak, Ibu, Saudara dimohon untuk bersaat teduh pribadi. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Yeremia 10 ayat 12. Hanya kepada Dialah segala pujian dan sembah kita naikkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 3, Suci, Suci, Suci. Jemaat GKJ Mertoyudan yang dikasihi Tuhan, kebaktian syukur ini boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Mazmur 126 ayat 3. 54 tahun sudah, sejak 31 Oktober 1966, GKJ Mertoyudan berdiri dan menapaki panggilan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang telah menguduskan gerejanya. Terpujilah Tuhan. Atas bimbingan Roh Kudus, GKJ Mertoyudan menjadi persekutuan orang-orang percaya yang telah dikuduskan Allah. Sungguh semangat persekutuan dalam kasih Tuhan terus mewarnai kehidupan jemaat dalam karyanya di tengah dunia. Terpujilah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan dalam Roh-Nya yang kudus memimpin GKJ Mertoyudan untuk terus bertumbuh dan berbuah menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, Sang Kepala Gereja, sumber sukacita bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Mari kita menaikkan nyanyian syukur dengan memujikan Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapannya yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus,
datanglah di hadapannya dan akuilah pelanggaran kita, keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya dan kita pinta kemurahan-Nya. Ya Allah, Bapa pemurah dan pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami tidak dengar-dengaran pada panggilan-Mu. Kami tidak melaksanakan kehendak-Mu, melainkan kehendak dan keinginan diri sendiri. Padahal kami mengetahui bahwa kehendak-Mu itulah sumber kehidupan, berkat, sukacita, dan keselamatan. Ampunilah agar kami selalu merendahkan diri di hadapan-Mu dan merendahkan hati di hadapan sesama. Marilah kita menanggapi pengakuan dosa dan berita pengampunan Allah dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Ya Allah, Bapa pemurah dan pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami jarang memberitakan Injil-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Dan kami terkadang belum menjadi teladan bagi siapapun, baik dalam mengusahakan kemurahan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kami sadar bahwa dalam hidup keluarga sering kami melalaikan tugas dan tanggung jawab kami. Tidak jarang kami melakukan perbuatan yang turut menyulut ketegangan dan keresahan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, Bapa pemurah dan pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami terkadang begitu egois, angkuh dan sombong. Kami gagal mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Dalam kehidupan keluarga, seringkali banyak tugas dan tanggung jawab kami terabaikan. Demikian pula dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tak jarang kami menjadi penyebab dari persoalan yang dihadapi. Bahkan kami sering tidak dapat mengendalikan diri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Oh
pengasih, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa sebagai penerus kesaksian dan pelayanan gereja-Mu, kami sering kurang melengkapi diri, bahkan terkadang sangat sulit menerima pendapat dari orang di sekitar kami. Kami sering acuh tak acuh dan kurang bisa menghormati dan menghargai mereka. Sering kami merasa bahwa kami lebih pandai dari mereka. Kami mengaku bahwa kami sering gagal mengikuti perintah-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, Engkau menugaskan kami untuk menyaksikan Injil-Mu dalam sikap dan perbuatan, memelihara iman dan kepercayaan kepadamu. Tetapi kami sadar bahwa seringkali kami mengingkari Engkau dengan tidak menjalankan tugas pelayanan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Kami belum sepenuhnya menjadi berkat bagi jemaat yang Engkau percayakan untuk kami layani. Ya Tuhan Allah, di hari sukacita memperingati hari ulang tahun GKJ Mertoyudan yang ke-54 ini, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa sungguh kami tidak layak di hadapan-Mu oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami. Ya Tuhan, sumber pengampunan, dengarkanlah setiap penyesalan dan permohonan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Berbahagialah setiap orang yang mengakui kesalahannya dan mohon pengampunan Allah, karena kepadanyalah berita anugerah dialamatkan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Demikianlah berita anugerah
dari Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita akan saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. "54 tahun GKJ Mertoyudan menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di sepanjang pelayanan dan persekutuan yang sudah dilakukan. Berkat senantiasa dicurahkan bagi setiap jemaatnya. Semakin tua gereja, berarti semakin banyak karya yang harus dihasilkan, baik ke dalam maupun keluar. Untuk itulah, gereja harus tetap senantiasa berdoa dan bekerja, melayani Tuhan dengan setia, dan kita selayaknya bersyukur karena sampai saat ini Tuhan Allah senantiasa mengkuduskan gereja kita yang tercinta ini. Dan kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan rendah hati menghadapi kehidupan." Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan menerima berita sabda. Untuk itu kita siapkan jiwa dengan nyanyian "Buka Mataku". Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima sabda ilahi. Kita berdoa. Bapa, ketika kami harus menjadi saksi, itu berarti bukan kekuatan kami sendiri, tetapi semata-mata hanya sabda Tuhan, kekuatan bagi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, firman Tuhan yang akan kita terima saat ini diambil dari Matius 23
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bau orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Janganlah lupa pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, serta memberlakukannya dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur saat ini kita kembali merayakan ulang tahun gereja kita yang tercinta yang ke-54. Dan suasananya sangat berbeda. Sekarang kita merayakan dalam suasana pandemi, suasana corona. Bahkan saat ini udara di Mertoyudan, di Magelang begitu panas, ekstrim. Saya ingat kalau di kantor gereja itu ada 4 orang. Saat tugas saya, Pak Berkah, Pak Pitoyo, dan Bu Hani. Begitu jam kantor selesai jam 3, biasanya Bu Hani pulang dulu, saya nggak kuat buka baju. Tinggal pakai kaos, saking panasnya. Memang ekstrim suasananya, panasnya. Nah, sesuatu yang ekstrim memang kadang-kadang gampang kita ingat. Itu teori psikologi Gestalt katanya. Kalau sesuatu yang berbeda, ekstrim, itu mudah diingat. Begitu juga saudara, tema kita akan perhatikan. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya, ini agak aneh. Dikatakan bersaksi bukti rendah diri. Nah, biasanya orang kalau bicara rendah diri itu mesti diartikan minder. Loh, diartikan tidak pede. Tetapi kenapa tema ini saya angkat? Kita angkat bersama. Karena memang rendah diri itu bukan di hadapan
Tuhan, tetapi di hadapan manusia. Sedangkan rendah hati itu jelas di hadapan manusia. Artinya kita menjadi saksi Tuhan itu memang bukan dengan ketinggian kita, kekuatan kita, tetapi kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu artinya ya memang bahasanya agak menjadi orang kepo kan ya, biar ekstrim. Begitu juga contoh saudara, contoh firman Tuhan yang merupakan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil contoh orang ekstrim, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Ini orang ekstrim. Apakah sama orang Farisi itu dan ahli Taurat? Bisa sama, bisa tidak. Kalau orang Farisi itu mesti ahli Taurat, yaitu kitab Pentatuk dari Musa. Tetapi di antara ahli Taurat itu ada kelompok lagi yang namanya Farisi. Dan ini kelompok yang sangat kuat, kelompok yang sangat terkenal dan berpengaruh. Tetapi sama, mereka itu ekstrim, mereka itu fanatik, fundamental, ortodok, sehingga sering Yesus dibantah ketika melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati, walaupun aturan-aturan itu mungkin sudah nggak gaul lagi. Nah, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Belajar dari orang-orang Farisi, tentu kita belajar dibalik, jangan mencontoh. Tetapi ada hal-hal yang berbeda. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tidak melakukannya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah jarkoni, iso ujar ora bisa ngelakoni. Kita harus jujur, di dalam kehidupan bergereja masih banyak yang belum kita lakukan dengan maksimal, belum bisa lakukan teori-teori atau kehendak Tuhan. Saya akan memberikan contoh konkret. Misalnya bicara tentang kerukunan. Bapak Ibu, 54 tahun gereja kita itu sudah dilayani oleh pendeta. Yang pertama Bapak Sarjono Dipoyono. Beliau setelah emeritus ternyata tidak menjadi warga GKJ Mertoyudan, kundur ke Wonosobo. Yang kedua ada pembantu pendeta yang namanya Pak Sukarmo yang tinggal di Melundu. Setelah beliau purna tugas tidak menjadi warga GKJ Mertoyudan. Nah, ketika Bapak Pendeta Sindu Prayitno, beliau ada di Mertoyudan sampai emeritus, sampai di Pundut Gusti. Kita nggak akan bicara salah siapa, kita nggak akan bicara siapa yang jelek, siapa yang baik, tapi ini bukti untuk menciptakan kerukunan, menciptakan persaudaraan yang sampai dipanggil Tuhan, sampai panjang tidak mudah. Karena tata gereja GKJ, pendeta emeritus pun akan menjadi warga gereja. Kita tidak akan bicara benar atau salah, tapi ini bukti sebuah evaluasi kita bersama. Inilah, ternyata firman Tuhan tidak semuanya bisa kita lakukan.
Mari kita sadari, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga lebih ditantang untuk semakin rendah hati di dalam kehidupan bersama bergereja. Baik majelis jemaat dengan jemaat yang lain, mari. Sebagai saksi Tuhan, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi juga merendahkan hati kepada saudara-saudara kita sebelum kita menjadi saksi keluar. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, firman Tuhan saat ini juga menyadarkan kita supaya kita tidak ingin tampil dan lebih hebat dibandingkan orang lain. Dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus bagaimana perilaku orang Farisi. Ayat yang ke-6, mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan yang di tempat terdepan di rumah ibadat. Nah, ya memang namanya kehidupan ini ketika eksistensinya tidak diakui, bagaimana mau bersaksi, dikenal saja tidak. Sehingga perlu untuk diperkenalkan, maka ada pameran, ada expo. Tapi ingat, gereja berbeda dengan produk-produk dunia. Ketika kita ingin menunjukkan pelayanan, bukan berarti kita ingin dianggap hebat, lebih baik dibandingkan yang lain. Bapak Ibu, itu tidak mudah untuk melakukannya. Kita tahu di dalam kehidupan bergereja kita, gereja ada bentuk-bentuk persekutuan atau persatuan, mulai dari PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, ada KWI Katolik, ada Dewan Pentakosta. Tampaknya kalau kita mau jujur belum bisa menerima yang namanya keesaan gereja. Kadang-kadang gereja yang satu lebih merasa hebat. Kadang-kadang gereja untuk memberikan surat atestasi kepada gereja yang lain, atau memberikan surat penggemalaan tidak mudah. Bahkan gereja Kristen Jawa pernah punya pengalaman di dalam tata gerejanya. Dulu orang-orang yang akan masuk ke GKJ itu ada yang namanya baptis ulang. Nah, kalau dulu baptisnya tidak seperti GKJ, itu dulu nggak boleh. Kan gitu. Tapi sekarang gereja Kristen Jawa sudah mulai berbenah, menerima apa adanya, bisa memberikan surat kepada gereja-gereja yang lain, baik pelayanan bersama ekumenis, baik mungkin memberikan surat atestasi. Tetapi kita masih melihat masih banyak gereja-gereja yang belum bisa melakukannya. Untuk itu mari tema kita saat ini mendorong kita GKJ Mertoyudan semakin menghargai, semakin bisa menghormati gereja-gereja yang lain bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, lewat firman Tuhan saat ini kita diajar tentang sebuah kepemimpinan. Dikatakan jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias, yaitu Juru Selamat, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Memang ini sejarahnya menarik. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, bangsa yang memegang paham teokratis, di mana Tuhan menjadi pusat,
Di dalam kitab Perjanjian Lama, ketika bangsa-bangsa di luar Israel sudah mempunyai raja, Tuhan tidak serta-merta memberikan raja, mulai dari hakim-hakim dan para nabi. Karena Tuhan khawatir bahwa sosok manusia itu kadang-kadang melebihi sosok Tuhan. Bahkan ada raja yang dituhankan, yang disembah. Tetapi Tuhan itu juga gaul, mengerti keprihatinan bangsa Israel yang galau, saudara-saudara yang lain, bangsa-bangsa yang lain punya raja. Akhirnya Saul menjadi raja yang pertama. Tetapi itulah kepemimpinan gereja. Memang dikatakan oleh pokok-pokok ajaran gereja kita, ada dua sisi, yaitu sisi ilahi dan sisi manusia. Sisi ilahi kita percaya pemimpin gereja adalah Tuhan, tetapi pemimpin gereja secara manusiawi adalah majelis. Dan majelis itu terdiri dari jabatan penatua, pendeta, dan diaken. Nah, di dalam memimpin gereja memang disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan suasana yang satu dengan yang lain yang berbeda. Dulu, kalau Bapak Ibu baca, saudara-saudara baca di bait suci, para imam itu mempunyai alat bantu memecahkan persoalan, namanya batu urim dan tumim. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dadu itu kubus begitu, ada titik-titiknya. Kalau itu batu tumim dan urim itu ada 4 muka, yaitu yang urim itu putih, artinya ya, sedangkan tumim itu warna hitam, artinya itu tidak. Nah, ketika menemui persoalan sulit, dilemparlah dadu itu ke atas. Nah, jawabannya ya tergantung nanti keluarnya ya atau tidak. Itu dulu Bapak Ibu. Tetapi dalam perkembangan zaman, gereja diberikan kecerdasan untuk mengelola tata kelola gereja, bagaimana mengaturnya. Tentu gereja satu dengan yang lain kadang-kadang berbeda, kadang-kadang sama. Itulah manusia. Mari kita menghormati aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang diperlakukan oleh majelis juga bukan harga mati. Tetapi jangan sampai aturan-aturan itu menjadi Tuhan. Karena jemaat juga dilibatkan di dalam percakapan-percakapan, maka ada yang namanya sidang majelis gereja terbuka atau rapat istimewa atau rapat jemaat. Nah, inilah alat-alat kesaksian kita agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang tetap rendah diri, artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang sudah kita lakukan, 54 tahun yang kita lakukan, bukan berarti kita hebat, tetapi itulah semua kekuatan dari Tuhan. Supaya ketika kita menyadari kita tidak menjadi Tuhan, kita tidak menjadi gereja yang kadang-kadang membuat aturan-aturan yang membuat jemaat merasa berat, jemaat merasa tidak diperhatikan. Justru banyak gereja yang menunjukkan kesombongan karena aturan-aturan yang ada. Tetapi di satu sisi, aturan-aturan itu harus kita kemas dengan rendah hati. Kita sadari bersama bahwa kerendahan hati inilah yang menjadikan kita saksi-saksi Tuhan yang berkenan. Mari saudara melangkah, kita bersyukur. Mari kita semakin menjadi saksi-saksi Tuhan yang merendahkan diri
dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun GKJ Mertoyudan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali menghadap Tuhan untuk mengucapkan syukur dan juga membawa doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, 54 tahun kami pulih melangkah bersama di dalam kehidupan berjemaat Gereja Kristen Jawa Mertoyudan. Kami menyadari Engkau sudah menugaskan kami menjadi saksi bagi kehidupan. Itulah visi yang sudah kami sepakati bersama. Saat ini kami menyadari bersaksi adalah bukti kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena semua
hanya kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga tidak ada tempat kami untuk bermegah diri, untuk bersaksi kepada dunia. Di satu sisi, bersaksi adalah bukti kami menjadi jemaat yang rendah hati bagi sesama, menjadi berkat, menjadi rahmatan, menjadi garam dunia, sehingga namamu saja yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan, ulang tahun gereja yang kami rayakan dalam suasana yang di tengah-tengah pandemi tidak membuat kami kehilangan semangat, tapi kami tetap bisa menjadi berkat. Kami serahkan jemaatmu, mulai para penatua, diaken, pendeta, komisi-komisi yang ada, kelompok-kelompok. Begitu juga kami serahkan komisi yang membantu majelis. Engkau sendiri yang berikan pimpinan, Engkau berikan tuntunan, sehingga kami bisa benar-benar menjadi saksi-saksi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi semata-mata rencana-Mu saja yang terlaksana. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pisungsung syukur. Ing wekdal menika kita ngaturaken pisungsung mingguan saha pisungsung syukur mengeti dinten ambal warsa ingkang kaping 51. Dasar pisungsung syukur menika saking pangandikanipun Gusti inggih menika sang Jabur 23 ayat ingkang sepisan. Sang Yahuwah iku panginku, aku ora kekurangan apa-apa. Sumangga kita memuji Gusti anggenipun ngaturaken pisungsung menika mawi kidung pujian nomor 61 Allah yeku pangen satuhu. When all
Sumangga kita jumeneng ngaturaken pisungsung. Allah Rama kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga, atur panuwun tansah kawula unjukaken wonten ngayonan paduka Duh Gusti. Awit berkah paduka ingkang matumpa-tumpa dhateng kawula tansah kawula tampi. Linangkung ing wekdal menika kawula ngempalaken pisungsung kagem paduka. Sumangga Gusti paduka tampi, paduka berkahi, sanajan menika boten sebanding kalian berkah ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Kawula masrahaken sederek kawula ingkang paduka piji kagem nata pisungsung menika. Sumangga Gusti paduka paring kepinteran, paring kawicaksanaan supados pisungsung menika estu namung kagem kamulyan paduka. Nyuwun pangapunten anggen kawula ngaturaken pisungsung menika wonten dosa ingkang sumela wonten ngarsa paduka. Wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus, pandonga menika kawula unjukaken sesarengan. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita akan meninggalkan tempat yang kudus ini, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan kita akan mengucapkan pengakuan Imam Marsuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan pelayanan kita
dengan selalu bersyukur karena Tuhan telah mengkuduskan gereja dan membawa semangat yang baru dimanapun kita berada. Wartakanlah kabar sukacita senantiasa sebagai bukti kerendahan diri di hadapan Ilahi dan kerendahan hati manusiawi. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.